Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiza, NIM 03021182025018, kelas B Indralaya Teknik Pertambangan Unsri. Hari ini saya akan menjelaskan pokok bahasan serta butir-butir Pancasila mengenai Pancasila dan ideologi nasional. Pancasila dan ideologi nasional memiliki 6 pokok bahasan di dalamnya. Yang pertama, hakikat ideologi. Yang kedua, karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang ketiga, fungsi ideologi. Keempat, macam-macam ideologi. Yang kelima, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya. Dan yang keenam, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. 1. Hakikat ideologi. Pada bahasan ini terdapat 3 bahasan lain di dalamnya. Pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, atau idein, yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Yang kedua, pengertian ideologi menurut para ahli. Yang ketiga, pokok pikiran ideologi. Kesimpulan dari pokok bahasan yang pertama adalah ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi memiliki pokok pikiran, yaitu sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia, mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya, serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat. Kemudian pokok bahasan yang kedua, karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Menurut Sugito dan kawan-kawan, beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain: pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Kesimpulan pada pokok bahasan yang kedua ini adalah: pertama, ideologi merupakan penjelasan dan visi tentang kehidupan yang hendak diwujudkan. Kedua, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang bersifat parsial sampai gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari pemikiran yang kompleks sampai yang sederhana, yang menjelaskan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan pemahaman masyarakat. Pokok bahasan ketiga, fungsi ideologi. Menurut Sugito dan kawan-kawan, fungsi ideologi antara lain: yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan mengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Kemudian, uraian Puspowardoyo mengemukakan ideologi memiliki fungsi lain antara lain: yang pertama, struktur kognitif. Yang kedua, orientasi dasar. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kesimpulan pada pokok bahasan yang ketiga ini adalah: pertama, ideologi memiliki fungsi untuk memperkuat tatanan suatu bangsa serta mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan pembatas dalam suatu konflik. Kedua, ideologi sebagai asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintah serta hubungan-hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat. Jika terdapat penyimpangan dalam hal ini, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan tersebut. Pokok bahasan keempat, macam-macam ideologi. Menurut Soekarno, ada 5 ideologi besar, yaitu: 1. Ideologi fasisme. Yang kedua, ideologi komunisme. Yang ketiga, ideologi liberalisme. Yang keempat, ideologi Islam. Yang kelima, ideologi Pancasila. Kesimpulan pokok bahasan keempat ini yaitu: yang pertama, ideologi memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas dari suatu bangsa. 2. Terdapat 5 ideologi besar, yakni ideologi fasisme, ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi Pancasila, dan ideologi Islam, yang masing-masing memiliki ciri-ciri pokok yang berbeda. 3. Ideologi dibagi berdasarkan suatu sifat, cakupan, serta substansinya. Pokok bahasan yang kelima, bandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. 1. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Kedua, ideologi Pancasila berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, ideologi Pancasila bersifat ideologi yang terbuka. Pokok bahasan keenam, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disusun secara sistematik dan diterapkan sebagai dasar kehidupan seluruh komponen masyarakat atau bangsa, ideologi bangsa negara Indonesia,
yang kuat dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh ideologi negara lain. Kesimpulan pada pokok bahasan ke-6 ini adalah, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disusun secara sistematik. Yang kedua, nilai Pancasila memiliki peran penting untuk bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketiga, pendidikan politik sejak dini memiliki peran penting untuk masyarakat Indonesia. Kemudian berikut adalah butir-butir pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. 5 asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir amalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Butir-butir Pancasila diterapkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. 1. Menempatkan kesatuan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Kelima, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak bersifat boros. Kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kesepuluh, suka bekerja keras. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila dan ideologi nasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.